warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis dan review artikel jurnal dengan judul Perancangan Aplikasi Web Mobile untuk Pemesanan Catering. Sebelumnya, perkenalkan saya Nesa Novianti. Sebelumnya saya Muhammad Askar Musini. Perkenalkan, nama saya Huki Keno Sairi. Perkenalkan, saya Nedi Bagus Risdiono. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Ramadan. Jadi di sini kita sampai kepada presentasi halaman kedua. Halaman kedua itu hanya sekedar berisi tentang ringkasan artikel. Artikel yang kita ambil itu yaitu tentang kedai daun bayat yang di Klaten menghadapi permasalahan serius dalam proses pemesanan catering yang masih dilakukan secara manual melalui telepon atau SMS. Metode ini menimbulkan kesalahan komunikasi, pencatatan pesanan yang tidak terorganisir, dan pelayanan yang lambat. Solusinya, aplikasi web mobile pemesanan catering online dikembangkan menggunakan metode prototype. Metodenya prototype memungkinkan rancangan awal diuji langsung oleh pengguna secara bertahap. Hasil dari artikel yaitu pemesanan lebih mudah, cepat, praktis, transaksi lebih efisien, dan terorganisir. Jadi dari halaman kedua ini, di sini disebutkan bahwa ada sebuah kedai daun bayat di Klaten yang menghadapi permasalahan serius dalam proses pemesanan catering, yaitu pemesanan masih manual melalui telepon atau SMS. Jadi metode ini menimbulkan kesalahan komunikasi, pencatatan pesanan, dan yang tidak terorganisir dan pelayanan yang lambat. Jadi solusi untuk kedai daun bayat yang di Klaten ini yaitu membuat aplikasi web mobile pemesanan catering online yang dikembangkan menggunakan metode prototype. Gitu. Jadi kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu tentang struktur aplikasi dan use case system. Sistem dirancang untuk dua aktor utama dengan hak akses berbeda. Yang pertama yaitu user, yang kedua yaitu admin, yang ketiga use case diagram memetakan seluruh fungsi dan alur bisnis sebelum tahap implementasi. Use case untuk user atau pelanggan. Yang pertama yaitu registrasi dan login akun. Yang kedua eksplorasi katalog menu, nasi box, paket atau pintu. Yang ketiga yaitu kelola keranjang belanja dan pembayaran. Yang keempat pantau riwayat dan status pesanan secara real time. Yang kedua tentang admin, use case tentang admin. Pertama yaitu login ke sistem manajemen web, CRUD, data menu dan daftar hidangan. Yang ketiga validasi transaksi pembayaran. Yang keempat pengelolaan data member dan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dashboard admin. Dashboard admin menggunakan struktur dua kolom sidebar navigasi di kiri dan area konten utama di kanan, menciptakan tampilan struktur dan efisien, layout dan warna. Dua kolom utama dengan warna oranye pada sidebar aktif, menarik, dan putih pada konten bersih dan mudah dibaca. Tipografi dan icon, font sederhana dan mudah dibaca. Judul halaman berukuran besar, gambar makanan pada tabel membantu admin mengenali menu lebih cepat. Hierarki visual dan width space. Judul di atas tabel sebagai fokus utama. Tombol aksi tambah, edit, atau hapus. Warna mencolok. Width space mencegah tampilan terlalu padat. Desain antarmuka pengguna mobile. Tampilan sisi pengguna mengadopsi single column layout yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dengan hierarki vertikal yang koheren. Header, konten utama, fixed navigation bar, skema warna. Kombinasi analogus komplementi oranye cerah untuk CTA, aksen hijau kesan organik dan segar, latar netral untuk kontras tinggi. Tipografi, font sans serif modern diferensiasi melalui font weight dan ukuran antar judul, nama, menu, dan deskripsi untuk memindah konten cepat. Navigasi dan width space. Bottom navigation bar dalam jangkauan jempol alur linear dan eksplorasi menu hingga pembayaran. Width space proporsional sebagai visual breathing room. Keseimbangan dan hierarki. Simetri formal pada halaman statis gambar produk kiri dan detail informasi kanan. Total harga dan tombol pembayaran diposisikan paling mencolok. Saya akan menjelaskan yaitu halaman-halaman utama aplikasi pengguna, yaitu registrasi. Kolom input data tersusun sistematis dan simetris untuk meminimalisir distraksi visual. Yang kedua, keranjang belanja, daftar pesanan yang dipilih beserta ringkasan total biaya yang harus dibayarkan. 3. Pelacakan pesanan, pantau status pesanan real time dari konfirmasi, penyiapan hingga pengiriman. Yang keempat yaitu ada halaman beranda dan detail menu, daftar rekomendasi menu dan informasi lengkap pilihan hidangan yang tersedia. Yang kelima yaitu pembayaran, validasi akhir yang
dengan ringkasan biaya dan pilihan metode transfer, bank, e-wallet, kartu kredit, dan COD. Yang keenam yaitu profil pengguna. Kendali penuh atas informasi pribadi, termasuk pembaruan alat dan nomor telepon. Yaitu lanjut, teknologi web yang digunakan, fondasinya teknologi PHP dan HTML sebagai bahasa pemrograman utama untuk fungsionalitas dan struktur antarmuka. Kedua yaitu MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk penyimpanan data penjualan, menu, dan pelanggan secara aman. Ada dua platform utama yaitu web admin digunakan pengelola untuk manajemen menu CRUD, pemantauan pesanan, dan pengelolaan pembayaran. Yang kedua tampilan mobile bagi pelanggan untuk akses katalog digital, pemesanan online, dan pelacakan status pengiriman real time. Implementasi ini terbukti efektif menggantikan proses manual dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dilakukan evaluasi jurnal, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan, latar belakang permasalahan jelas dengan relevan, metode prototipe tepat untuk pengembangan bertahap, antarmuka sederhana, mudah digunakan dan responsif. Fitur lengkap, menu digital, keranjang, dan pelacakan pesanan. Desain responsif mendukung akses multi perangkat. Kelemahan, pembahasan lebih fokus pada UI, kurang pada struktur teknis backend, arsitek backend dan keamanan data belum dijelaskan mendalam. Validasi transaksi pembayaran online masih memerlukan waktu lebih lama. Dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi web tersebut berhasil memberikan solusi digital efektif yang dapat menggantikan sistem pemesanan manual yang rentan kesalahan. Keberhasilan terlihat dari implementasi fitur utama, yaitu menu digital, pemesanan online, dan pelacakan status secara real-time. Dari segi UI, elemen visual sederhana namun informatif, gambar menu dan slideshow membantu pemilihan catering menjadi lebih cepat. Dari segi responsive design, konsep responsive web design memungkinkan akses optimal di berbagai perangkat. Saran pengembangan yaitu konsistensi visual, tingkatkan konsistensi elemen UI, yaitu tata letak menu, icon, dan warna agar pengalaman pengguna lebih nyaman. Perjelas navigasi, tambahkan petunjuk atau indikator langkah pemesanan agar pengguna baru dapat menggunakan aplikasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, filter dan pencarian menu. Kembangkan tampilan menu catering dengan fitur pencarian atau filter untuk memudahkan pengguna menemukan menu. Optimasi pembayaran. Sistem pembayaran online dioptimalkan agar validasi transaksi berjalan lebih cepat dan stabil. Selanjutnya, notifikasi secara otomatis. Tambahkan fitur notifikasi otomatis status pesanan agar pengguna memperoleh informasi secara real-time. Perluas pengujian. Libatkan lebih banyak pengguna dalam pengujian sistem untuk evaluasi efektivitas desain yang lebih menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.